Selamat datang para pecinta sejarah di saluran ini. Hari ini kita akan meresapi kisah inspiratif Khalid bin Walid, panglima perang legendaris yang mencatatkan 100% kemenangan dalam setiap pertempurannya. Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus, merupakan julukan beliau yang pernah disematkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau Khalid adalah seseorang yang memiliki kekuatan dan strategi brilian, membuatnya tak tertandingi dalam peperangan yang pernah dilalui. Khalid bin Walid, semoga Allah meridai, adalah sosok yang tak tertandingi dalam medan perang, baik saat masa jahiliyah maupun setelah memeluk Islam. Panglima yang gagah berani ini tidak hanya terkenal dengan keberaniannya, tetapi juga dengan pemikiran yang brilian. Ayahnya, Al-Walid bin Mughirah, bergelar Abdusyam, merupakan tokoh utama di kalangan Quraisy, seorang hakim yang dihormati dan dikenal sebagai sosok kaya raya. Khalid bin Walid dengan keunggulan yang tak terbantahkan, memimpin dengan keberanian dan ide-ide yang gemilang, menciptakan legasi tak terlupakan yang melintasi batas waktu dan peradaban. Al-Walid, seorang yang mendalam dalam ilmu-ilmu syair, menciptakan legasi kontroversial dengan tindakan berani seperti melepaskan sandal saat memasuki Ka'bah. Ia menjadi pelopor dalam melarang khamer, memberlakukan hukuman potong tangan untuk pencuri, dan menghapus sumpah prinsip-prinsip yang tetap terus berlanjut pada era Islam. Al-Walid bin Mughirah bahkan mencatat prestasi mencolok dengan merenovasi Ka'bah ketika kabar runtuh karena beban berat kiswah, kain penutup Ka'bah. Meskipun demikian, keberaniannya dalam prestasi-prestasi ini tidak membawanya mendekatkan diri pada Islam, meskipun bukti-bukti yang jelas telah disajikan kepadanya. Sementara sang ibu, yang bernama Asma atau lebih dikenal dengan Lubabah, merupakan keturunan dari Al-Haris bin Harb Al-Hilaliyah. Ia adalah saudari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris, yang juga merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid disukai oleh kalangan Quraisy, mempesona dengan kepribadiannya yang kuat dan kepiawaian strategisnya dalam merancang pertempuran. Kemampuannya menerapkan strategi yang dapat membalikkan keadaan dalam situasi sulit, seperti yang terjadi sebelum masa keislamannya, khususnya saat Perang Uhud, di mana Khalid bin Walid meluncur seperti badai, mampu menembus titik krusial kaum muslimin. Saat itu, kelalaian terjadi di antara pasukan pemanah Rasulullah. Mereka melanggar perintah dengan meninggalkan barisan mereka, padahal pada saat itu, pasukan kafir Quraisy yang sebelumnya telah terpecah belah, berhasil bersatu kembali dan berhasil mematahkan serangan kaum muslimin. Akibatnya, banyak syuhada yang gugur, termasuk sang singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sendiri terluka. Meskipun Khalid dihormati dan menjadi anak emas di kalangan Quraisy, pemberian karunia pengetahuan dari Allah meruntuhkan dinding pemikirannya. Khalid mulai merenungi agama Islam, tempat di mana penganutnya tidak pernah gentar mempertahankan keyakinan mereka. Mereka senantiasa menunjukkan teladan yang luhur, dan setiap contoh tersebut memicu hasrat yang bergelora dalam diri Khalid untuk lebih mendalami agama tauhid ini. Terlebih lagi, saudaranya Al-Walid yang telah memeluk Islam memberikan kabar-kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menanyakan kabar Khalid, terutama saat beliau memasuki kota Makkah. Al-Walid radhiyallahu an bersama sahabat-sahabatnya mencari Khalid, saudaranya, tanpa berhasil bertemu. Dalam kekecewaannya, Al-Walid meninggalkan sepucuk surat yang dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang berbunyi, "Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau yang cerdas seharusnya tak ada yang tidak mengenal agama seperti Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan padaku tentang dirimu. Aku menjawab, semoga Allah memberinya hidayah. Beliau pun berkata, orang seperti Khalid seharusnya tidak asing dengan Islam.
andaikan kehebatan dan keteguhannya digunakan untuk kebaikan bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah, wahai saudaraku, untuk menjemput peluang kebaikan yang sempat terlewatkan darimu. Setelah membaca isi surat tersebut, senyum pun merekah di bibir Khalid. Tercampur rasa cinta yang selama ini terpendam terhadap Islam, apalagi saat manusia terbaik di alam semesta, Nabi Muhammad SAW, menanyakan kabarnya. Semakin mendalam perasaannya ketika suatu hari Khalid merasuki dunia mimpi, menemukan dirinya di daerah tandus tanpa tumbuh-tumbuhan dan air. Namun dalam mimpinya, Khalid berpindah ke suatu tempat yang hijau dan luas. Saat Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan mimpi tersebut, daerah tandus melambangkan masa jahiliyah, sementara tempat hijau adalah Madinah tempat Khalid hijrah. Ketika Khalid terbangun, kesadarannya bersinar. Mimpi itu menjadi petunjuk menuju kebaikan. Tanpa menunggu waktu lama, Khalid segera menyiapkan perbekalan untuk perjalanan. Sebelum berangkat, ia juga bertemu Safwan dan Ikrimah. Keduanya masih berada dalam keadaan jahiliyah. Khalid mengajak mereka untuk bersama-sama masuk Islam, membawa sinar keislaman ke dalam kegelapan hati mereka. Namun Safwan dan Ikrimah dengan tegas menolak ajakan tersebut. Khalid, tanpa merasa patah semangat, melanjutkan perjalanannya dan takdir membawanya berjumpa dengan Utsman bin Talhah dan Amru bin Ash. Ketiganya penuh keyakinan mendatangi Rasulullah untuk menyatakan keislaman mereka. Saat berada di hadapan Nabi SAW, ketiga sahabat mulia ini merayu agar doa restu dan ampunan Allah mengalir pada mereka. Doa yang diucapkan Rasulullah menggema di telinga kafir Quraisy, menciptakan kegemparan di kalangan mereka. Utsman bin Talhah, Amru bin Ash, dan Khalid yang sebelumnya dihormati sebagai anak emas kaum musyrikin Quraisy, kini dengan tegas berpihak kepada umat Islam. Prestasi luar biasa yang sebelumnya menjadi kebanggaan kafir Quraisy, kini menjadi kekuatan baru bagi kaum muslimin. Dan dengan kehendak Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjelma menjadi prajurit dan panglima yang tak terkalahkan, selalu meraih kemenangan. Di era keislamannya, Khalid bin Walid menapaki jejak perjuangan yang tak terhentikan di medan pertempuran. Setiap langkahnya diarahkan untuk mendukung dan menegakkan panji kebenaran. Salah satu momen epik dalam sejarahnya adalah ketika Khalid dengan gagah berani menghancurkan patung Uzza selama peristiwa Fathu Makkah yang merupakan penaklukan gemilang atas kota suci. Perjalanan perjuangannya tak hanya mencakup penaklukan Makkah, namun juga melibatkan dirinya dalam berbagai pertempuran yang mengukir namanya di hati umat Islam. Mulai dari pertempuran Yamamah, Hunain, Mu'tah, Yarmuk, dan banyak lainnya. Khalid bin Walid seperti elang yang mengawasi musuh dari ketinggian bukit, mengamati dengan cermat. Saat menyerbu, ia seolah menjadi halilintar yang tak terbendung, dan di hadapan lawan, ia berubah menjadi singa buas yang ganas. Gambaran ini bukan sekadar mitos, melainkan kejayaan seorang Khalid bin Walid yang tangguh, yang menggetarkan hati Romawi dan Persia pada zamannya. Ketika dua negara superpower berhadapan dengan kaum muslimin di medan pertempuran, mereka merasakan getaran ketakutan. Meskipun jumlah pasukan mereka jauh lebih besar, takdir tak dapat dielakkan. Semua itu terjadi atas kehendak Allah yang melindungi agamanya. Salah satu pertempuran paling dramatis terjadi dalam pertempuran Mu'tah. Di tengah ketidaksetaraan pasukan, 3.000 pasukan Muslim harus berhadapan dengan gabungan pasukan Romawi dan suku Ghassan yang mencapai 200.000. Perlu dicatat bahwa awal konflik ini terkait dengan kesepakatan Hudaybiyah, di mana Rasulullah mengirim surat kepada pemimpin dunia mengajak mereka memeluk Islam. Dalam salah satu misi ini, Rasulullah mengutus Al-Haris bin Umair Al-Azdi untuk mengantarkan surat kepada pemimpin Basrah. Namun, perjalanan utusan Nabi terhenti ketika Syurahbil bin Amr Al-Ghazali menghadangnya dan membawanya kepada Kaisar di Syam. Tragisnya, utusan Nabi SAW harus tewas di tangan mereka.
Perlu diketahui bahwa pembunuhan terhadap utusan adalah suatu tindakan kriminal yang tidak hanya diperlakukan sebagai pelanggaran di dalam kerajaan Islam, tetapi juga di dunia non-Muslim. Tindakan ini menciptakan ketidaksetujuan universal dan dapat menjadi pemicu peperangan. Ketika Rasulullah mendengar kabar terkait peristiwa tersebut, kemarahannya meluap. Beliau segera menyiapkan pasukan besar, terdiri dari 3.000 prajurit dan memilih 3 panglima ulung, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Rasulullah dengan bijak menetapkan peraturan perang, di antaranya adalah bahwa jika Zaid wafat, Ja'far akan menggantikannya dan begitu seterusnya dengan Abdullah bin Rawaha. Rasulullah juga menetapkan aturan-aturan perang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di antaranya, prajurit tidak diperbolehkan membunuh anak-anak, wanita, atau orang tua. Tempat-tempat ibadah harus dihormati dan dilarang merusak pepohonan atau merobohkan bangunan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam mewujudkan perang dengan etika yang tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Di antara 3.000 pasukan yang gagah berani, Khalid bin Walid menjadi ujung tombak awal dalam menyongsong jihad di jalan Allah. Pasukan Muslim berangkat dengan penuh ketakwaan dan semangat yang berkobar-kobar. Di sisi lain, pasukan Ghassan yang berjumlah 100.000 pasukan telah bersiap untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Tidak hanya itu, mereka juga mendapat tambahan bantuan dari sekutunya, Romawi, sebanyak 100.000 pasukan yang diutus oleh Heraklius, meski Heraklius mengetahui kerasulan Nabi SAW. Namun, keduniaan tampaknya berhasil mengalahkan iman mereka. Bersatulah kekuatan sebesar 200.000 pasukan yang bersiap untuk berhadapan dengan umat Islam. Mendengar banyaknya pasukan lawan, kaum muslimin merasa terpukul dan mengalami kebimbangan. Mereka mengambil keputusan untuk menetap di tempat bernama Ma'an selama 2 hari dan merencanakan untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Di tengah kegalauan tersebut, Abdullah bin Rawahah tampil gagah berani untuk membangkitkan semangat perjuangan kaum muslimin. Dengan penuh semangat, beliau membacakan syair yang memompa keberanian. Wahai kaum muslimin, apa yang kalian takutkan adalah sesuatu yang sebenarnya kalian cari selama ini, yaitu syahid di jalan Allah. Kita tidak memerangi mereka karena jumlah atau kekuatan kita, melainkan karena agama Islam yang dengan itu Allah memuliakan kita. Mari berangkat, karena yang ada hanyalah 2 pilihan kebaikan, kemenangan atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kata-kata penuh semangat itu, jiwa kaum muslimin bangkit seperti gelombang yang siap menerjang segala rintangan di depan mereka. Pasukan muslimin mulai bergerak dengan tekad membara dan iman yang kokoh. Pertemuan kedua, pasukan tak sebanding ini terjadi di kawasan Yordania, tepatnya di Mu'tah pada tahun 8 Hijriah atau sekitar tahun 629 Masehi. Dengan penuh keyakinan, kedua pasukan bersiap untuk bertempur. Pertempuran dimulai, namun kaum muslimin maju tanpa mengenal jumlah dan rasa takut. Mereka melaju seperti halilintar yang menyambar, tak tergoyahkan. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu memimpin pasukan dengan gagah berani, menumbangkan lawan-lawannya satu persatu. Dengan membawa panji Rasulullah, tentu saja ia menjadi target utama musuh. Terkepung dan diserang oleh musuh, Zaid bin Haritsah syahid saat sebuah tombak meluncur dan mengenai tubuh mulia. Dengan cepat, Ja'far bin Abi Thalib menyambar tongkat panji Rasulullah sebelum jatuh ke tanah. Dengan keberanian yang luar biasa, ia terus mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan musuh. Meskipun terkepung dan kehilangan sebelah lengannya, semangat juangnya belum padam. Ja'far bin Abi Thalib terus memeluk panji tauhid dengan lengan yang tersisa. Meski musuh berhasil menebas lengannya yang kedua, ia tetap gigih mempertahankan bendera tersebut hingga akhirnya syahid di jalan Allah. Melihat situasi yang sulit, Abdullah bin Rawahah maju ke medan perang dengan rasa ragu-ragu sambil menggenggam erat bendera di tangannya. Dalam keraguannya, ia bersyair dengan tekad bulat, "Aku bersumpah, wahai jiwa,
turunlah, baik dengan cara terpaksa atau taat. Biarkan manusia berteriak dan menghina, sedangkan aku tidak melihatmu enggan masuk surga." Abdullah bin Rawahah kemudian maju menyerang dengan tekad baja, seperti biasanya. Dalam setiap pertempuran, pemegang panji menjadi target utama. Abdullah bin Rawahah terkepung dan akhirnya syahid. Melihat 3 panglima terbaik gugur, pasukan muslimin bercerai-berai. Abu Rafi menjelaskan bahwa ini adalah kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana banyak pasukan berlarian tanpa arah. Keadaan semakin dramatis ketika seorang sahabat mulia, Tsabit bin Arqam radhiyallahu anhu, melompat maju untuk mengambil bendera yang sudah terjatuh. Dengan penuh inisiatif dan pertimbangan, demi menyatukan kembali kekuatan yang bercerai-berai, Tsabit berkata kepada kaum muslimin, "Wahai muslimin, angkatlah bendera ini." Namun, tidak ada yang mampu melakukannya. Dengan bijaksana, Tsabit melihat seseorang yang diyakininya pantas menerima tanggung jawab tersebut. Tanpa ragu, ia menyerahkan bendera kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tsabit berkata, "Wahai Khalid, pimpinlah kami." Khalid menjawab, "Bukankah engkau lebih dulu masuk Islam daripada aku? Dalam urusan ini, engkaulah yang lebih pantas, wahai Tsabit." Namun, mendengar desakan dari kaum muslimin, akhirnya Khalid segera mengibarkan bendera setinggi-tingginya dengan suara yang keras, bertakbir, dengan harapan agar pasukan muslimin kembali bersatu dalam barisan. Dalam catatan sejarah yang penuh kejutan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memulai strategi perangnya ketika kedua pasukan sedang beristirahat. Tanpa memberikan kesempatan beristirahat kepada kaum muslimin, Khalid memerintahkan pengaturan ulang pasukan yang tersisa. Dengan tegas, beliau membagi-bagikan pasukan dan memerintahkan semua untuk mengganti pakaiannya. Kejelian Khalid tidak berhenti di situ. Beliau berhasil memecahkan formasi awal pasukan muslimin yang berada di depan, lalu beralih ke belakang, dari belakang ke samping, dan dari samping kembali ke depan. Taktik ini menciptakan kebingungan di pihak musuh. Sebagai puncak strategi yang brilian, setengah dari pasukan muslimin diarahkan untuk menghadapi musuh, sementara setengahnya lagi disuruh menjauh ke arah Madinah. Mereka diinstruksikan untuk masuk ke barisan pertempuran secara berangsur-angsur. Khalid juga mengarahkan mereka untuk mengumpulkan pelepah kurma yang nantinya akan digunakan untuk menimbulkan kabut debu saat mereka bergabung dengan pertempuran. Semua ini dilakukan untuk menyulitkan musuh, membuat mereka percaya bahwa bantuan besar telah datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah merinci peristiwa ini karena Allah memberi petunjuk melalui wahyu. Beliau bersabda, "Yang pertama memegang bendera adalah Zaid, kemudian ia gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far, lalu ia gugur. Lalu diambil oleh Abdullah bin Rawahah, dan ia juga gugur. Akhirnya, bendera dipegang oleh pedang Allah, dan Allah memberikan kemenangan atas mereka." Berdasarkan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, informasi mengenai kejadian di medan Perang Mu'tah diteruskan kepada penduduk Madinah sebelum mereka mendengar kabar secara resmi. Kepulangan pasukan Romawi dari medan perang tersebut memberikan pukulan telak, bahkan membuat Kaisar Romawi Heraklius merasakan depresi yang tak terduga. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bangsa Arab mampu melibatkan diri dalam konflik sehebat itu. Pada masa itu, Romawi merupakan salah satu negara adidaya. Dampak positif dari pertempuran Mu'tah membuat kaum muslimin yang sebelumnya dianggap remeh oleh Romawi dan Persia kini mulai dihormati. Bahkan kabilah-kabilah yang sebelumnya memberontak terhadap kaum muslimin akhirnya tunduk. Inilah kisah penuh keberanian dan keteguhan Panglima Perang Khalid bin Walid yang tak pernah gentar dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih telah menemani kita dalam petualangan melalui sejarah kehebatan Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa ini. Sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya. Dan ingatlah, sejarah adalah cermin bagi masa depan kita.